Hai hai hai. Berjumpa lagi dengan Miss Isni di channel Kelas Kreatif. Teman-teman kelas 4, tidak terasa ya, hari ini kita sudah memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Pada video ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran 3. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Teman-teman, pernahkah teman-teman mengamati tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar teman-teman? Cobalah ambil tumbuhan lengkap dengan bagian-bagiannya. Tunjukkan bagian yang disebut akar, batang, daun, dan bunga. Apakah semua tumbuhan mempunyai bagian-bagian yang sama? Apa fungsi tiap-tiap bagian tumbuh-tumbuhan? Untuk mengetahuinya, simak video berikut ya. Dan jangan lupa selalu like, comment, share, dan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Teman-teman, ini adalah mind mapping tentang bagian-bagian tumbuhan. Seperti halnya makhluk hidup lain, tumbuhan memiliki bagian-bagian yang penting. Bagian-bagian tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama akar. Akar pada umumnya berbentuk runcing pada ujungnya ya. Bentuk runcing pada ujungnya memudahkan akar menembus ke dalam tanah. Nah, berdasarkan jenisnya, akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau biji berkeping dua. Contohnya pohon mangga dan pohon jeruk. Kemudian akar serabut biasanya dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau biji berkeping tunggal. Contohnya pohon padi dan pohon jagung. Apa fungsi dari akar? Fungsi dari akar adalah mengukuhkan tanaman, menyerap air, dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Berdasarkan jenisnya, batang dibedakan menjadi batang berkayu, batang basah, dan batang rumput. Fungsi dari batang adalah membantu tumbuhan berdiri tegak. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Fungsi lain dari batang adalah mengangkut air dan mineral yang diserap akar ke daun untuk fotosintesis. Batang juga berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan berikutnya adalah daun. Di manakah daun? Nah, daun ada di sini ya teman-teman. Daun tumbuh dari batang tumbuhan. Bentuk daun meliputi menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Bentuk daun umumnya tipis dan berwarna hijau ya teman-teman. Nah, warna hijau pada daun itu mengandung klorofil yang berguna dalam proses fotosintesis.
Apa saja bagian daun? Daun itu terdiri dari tulang daun, helaian daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Berikutnya fungsi dari daun. Daun pada tumbuhan itu berfungsi untuk tempat pembuatan makanan atau fotosintesis. Daun juga berfungsi sebagai tempat untuk bernafas. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah bunga. Nah, bunga di manakah bunga? Nah, bunga di sini ya, teman-teman. Nah, bunga bagiannya terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Fungsi dari bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan. Jenis bunga berdasarkan alat kelaminnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Apa itu bunga sempurna? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua sel kelamin, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Kemudian bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu jenis alat kelamin antara benang sari dan putik. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah biji. Biji merupakan hasil penyerbukan pada bunga. Apabila biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru sehingga tumbuhan dapat berkembang biak lagi. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian yang melindungi biji. Selain itu, buah berfungsi sebagai cadangan makanan dan buah dapat dimakan pada bagian daging buahnya. Baik teman-teman, sekarang teman-teman sudah tahu ya bagian-bagian tumbuhan melalui media mind mapping ini. Nanti teman-teman bisa juga mengamati tumbuhan yang ada di sekitar teman-teman, kemudian membuat rangkuman dalam bentuk mind mapping seperti yang Miss contohkan, dan kalian bisa mengerjakannya di kertas karton yang bisa contohkan juga. Kemudian hasilnya bisa kalian display di ruang belajar kalian, karena kondisi sekarang kita masih pandemi ya, jadi kita masih belajar di rumah. Baik teman-teman, sekarang teman-teman silakan boleh praktik untuk menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada video berikutnya.